Di sini saya akan menjelaskan materi APSI modul ke-13 yang berjudul Menyempurnakan Kelas Model Desain. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Trivia Handayani dengan NIM 120218143885 dari kelas SI 4202. Adapun tujuan dari modul ini yaitu menyempurnakan atribut model domain, memperbaiki hubungan antar model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dari model domain, beranotasi perilaku metode, serta membuat komponen dengan antarmuka. Peta proses, seperti kalian lihat pada gambar, terdapat sebuah user yaitu stakeholders mental model yang memiliki beberapa proses, yaitu dimulai dari requirement model yang dibagi menjadi dua, yaitu NFRS berupa arsitektur model, FRS berupa desain model. Kemudian kedua proses tersebut menghasilkan solution model dan juga kode. Memperbaiki atribut model domain. Atribut pemurnian mencakup hal-hal berikut. 1. Visibilitas, ketiga tipe, keempat multiplicity, dan kelima nilai awal, dan yang keenam constraint, yaitu salah satu yang dapat diubah, add only atau frozen. Nah, berikut ada contoh menyempurnakan metadata atribut. Kalian bisa lihat sendiri ada sintak dan dua kelas. Kemudian memilih tipe data yang tepat. Cara memilih tipe data yang tepat merupakan trade-off dari transparasi perwakilan, waktu komputasi, dan juga ruang komputasi. Adapun atribut untuk nomor telepon yaitu yang pertama dari tipe data string, merupakan tipe data yang mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan atau DB. Kemudian ada long, yaitu jenis data yang menghemat ruang, tetapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon yang besar. Kemudian ada phone number, yaitu objek nilai adalah kelas yang mewakili data ponsel. Selanjutnya ada char array, yaitu tipe data ini mirip dengan string dan tidak menambah nilai. Yang terakhir, integer array, yaitu tipe data yang menghemat ruang dan tidak transparan. Membuat atribut turunan. Dalam analisis, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda dapat tahu diturunkan dari sumber lain atau yang lebih stabil. Contoh kanoniknya adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Saya Salmania, NIM 12021842990 akan melanjutkan presentasi dari Yani. Itu ada menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi itu ada 3 langkah. Yang pertama, membuat semua atribut private, visibility. Kedua, memasukkan asesor publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, memasukkan metater publik untuk semua atribut yang dapat ditulis non-frozen. Kemudian di sini ada contoh enkapsulasi, yaitu di mana ada kelas diagram customer yang atribut first name, last name, dan address, kemudian ada phone, kemudian ada metode itu accessories, yaitu ada get first name, get last name, get address, dan get phone number. Itu ada mutator, kemudian ada mutator. Kemudian yang ketiga itu menyempurnakan relasi kelas. Tidak ada perbedaan antara desain dan analisis, khususnya pada permodelan kelas asosiasi. Desain biasanya membahas perincian ini. Yang pertama itu jenis, ada agregasi, asosiasi, dan komposisi. Kemudian ada arah transversal, juga disebut navigasi. Ketiga, asosiasi yang memenuhi syarat. Kemudian mendeklarasikan metode manajemen asosiasi, menyempurnakan asosiasi many to many, menyempurnakan kelas asosiasi. Ada tipe relasi. Ada 3 yaitu pertama asosiasi, agregasi, dan komposisi. Relasi ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek aslinya, biasanya sebagai atribut instance. Ada jenis relasi lain, dependensi atau ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut yang memegang objek itu.
Kemudian ada asosiasi. Asosiasi adalah relasi semantik dari dua atau lebih klasifikasi yang menentukan koneksi antar instansinya, yaitu ada analisis dan desain. Kemudian ada agregasi. Itu di contohnya ada analisis dan desain di mana ada reservation room, kemudian ada reservation label reservation, kemudian ada room. Kemudian ada komposisi di mana analisis dan desainnya di sini payment reservationnya berbentuk tanda ketupat penuh. Kemudian ada navigasi. Para navigasi menunjukkan arah dari objek traversal saat rantai. Itu ada 4 ya. Yang pertama ada room property, kemudian ada explicit, kemudian ada implicit unidirectional relationship. Saya Abdul Rawan dengan NIM 120184260 ingin melanjutkan presentasi dari Salmania, yaitu navigasi. Terkadang dalam analisis, Anda tidak tahu kemana arah lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini diselesaikan dalam desain. Sebagai contoh, yaitu analisis, reservation ke payment, terus desain, reservation ke payment, dan ada refinance. Selanjutnya, asosiasi yang berkualitas. Dalam asosiasi, satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Sebagai contohnya seperti ini. Setelah itu, relationship method. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, yaitu satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu memerlukan variabel instan tunggal. Contohnya seperti ini. Setelah itu, relationship method. Hubungan satu ke banyak membutuhkan penggunaan koleksi. Sini di propertinya ada room collection, get room, add room, dan remove room. Selanjutnya, resolving many-to-many relationship. Mengelola asosiasi banyak ke banyak adalah menantang, mempertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Contohnya seperti ini. Setelah itu, resolving many-to-many association. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambah kelas di antara yang mengurangi asosiasi banyak ke banyak menjadi 2 asosiasi 1 ke banyak. Sebagai contoh seperti ini. Setelah itu, resolving association classes. Suatu asosiasi yang hanya dapat ada dalam model analisis, itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Contohnya seperti ini. Game ke tim. Antara game dan tim ada tim score, dan desainnya game ke tim. Setelah itu, resolving association classes. Atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas utama. Yaitu contohnya seperti analisis dan desain. Di antara game dan tim ada tim score, di desain di antara game dan tim ada tim score juga. Setelah itu ada refining method. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Analisis CRC untuk menentukan tanggung jawab, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan, desain yang mengidentifikasi metode pengakses dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lain, manajemen objek, pengujian unit, operasi pemulihan, terbalik, dan gratis. Di sini ada contoh dan sintak dari refining method. Ada lain kalau itu. Oke, saya Tanpa Benar dari SI 4202 akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Fadil. Selanjutnya ada notating method behavior. Jadi di situ adalah notasi UML yang dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku dari metode tersebut. Misalnya ada do entry action, exit action, sama
dia ngeset real time dari method itu. Selanjutnya ada declaring constructor, yaitu adalah mendeklarasikan konstruktor, menginisialisasi objek dan sintaks yang mirip dengan metode. Nah, di situ ada misalnya konstruktornya itu customer, dia punya atribut alamat sama nama tuh. Terus next lagi ya. Jadi di situ ada konstruktor menginisialisasi objek. Di situ ada very high coupling, itu ada library bench, dia menginisiasi member book dan sebaliknya, lalu dia juga menginisiasi loan. Sementara yang low coupling itu nggak sebaliknya, dia cuma library ke member, library ke book, library ke loan, tapi dari member itu dia nggak menginisiasi ke library. Terus setelah itu ada namanya reviewing cohesion, yaitu model Anda harus memiliki kohesi yang tinggi. Jadi misalnya di sini ada dua model cohesion, yaitu lower cohesion dan higher cohesion. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Lalu ada membuat komponen dengan interface. Nah, di sini ada kelas dapat dikelompokkan ke dalam komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Jadi misalnya di situ ada book reservation, lalu ada let return notification. Nah, itu tuh kelas-kelasnya ada apa aja. Dari book reservation itu, dari let return itu ada apa aja, dari loan itu ada apa. Misalnya di membership itu ada membership service, terus di book inventory itu ada book service gitu. Next membuat komponen dengan interface. Jadi panah-panah ini kan di bawah ini kan ada tadi komponen-komponennya itu, lalu diarahkan panah-panah itu. Nah, panah ini tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka, namun Anda dapat menilai panah seperti yang dilestarikan sebagai contoh berikut. Jadi misalnya book reservation nih, dia berhubungan dengan membership. Nah, di situ berarti dihubungkan dengan panah-panahnya. Lalu ada let return notification. Setelah itu ada book inventory, berhubungan juga dengan book reservation gitu. Oke. Lalu kesimpulan dari ini adalah bekerja desain, Anda harus memiliki model domain. Berikut merupakan sesi tanya jawab antar anggota. Di sini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh salah satu anggota kelompok. Berikut pertanyaan yang saya berikan. Deklarasi atribut apa yang terdapat dalam diagram kelas UML? Ada yang bisa menjawab? UML. Yuk. Ya, Salma. Jawab. Yang pertama ada nama, kemudian ada visibilitas, jenis, multi
simplisitas, nilai awal, dan kendala. Benar. Kemudian pertanyaan dari Salma adalah sebutkan 3 pembahasan dalam membuat desain hubungan kelas. Ya. Ini aku bakalan jawab, yaitu terdapat beberapa desain yang biasanya membahas perincian hubungan antar kelas. Yang pertama itu ada jenis, kedua ada arah transversal, ketiga asosiasi yang memenuhi syarat, keempat mendeklarasikan metode manajemen asosiasi, kelima menyempurnakan asosiasi many-to-many. Ya, betul. Baiklah, di sini saya akan bertanya, ada apa aja dalam 3 tipe relasi? Nih, nanya, jawab. Ada 3 kasus metode asosiasi, yaitu one to one, terus one to many, dan many to many. Oke. Aku. Oke, dah. Baiklah, sekian presentasi dan juga tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita semua mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.